Pernikahan dini di Indonesia ini mengalami kenaikan karena kebanyakan dari mereka ini bosan dengan belajar online, Bu. Bosan nggak kamu? Ya, sama-sama juga bosan. Pengen nikah nggak tapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Ya, di pagi yang cerah kali ini berjumpa dengan saya Tegar Saputra dalam podcast SMK Negeri 1 Kaligondang. Sebelumnya untuk memperjelas suara dari SMK Negeri 1 Kaligondang, izin untuk melepaskan masker. Oke, di sini saat kita melakukan tag, baik narasumber, moderator ataupun tim-tim yang ada di belakang kamera sudah melakukan cek kesehatan dan dalam kondisi yang sehat dan baik untuk melaksanakan kegiatan. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ke depan, tentunya dalam podcast harus ada narasumber. Hari ini SMK Negeri 1 Kaligondang sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya sudah kita kenal. Di sini ada Bu Arum. Selamat pagi, Bu Arum. Selamat pagi Tegar. Apa kabar Tegar hari ini? Alhamdulillah. Bu Arum sendiri gimana? Sehat luar biasa. Bu Arum ini salah satu narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita berbincang cukup jauh nanti, Bu Arum bisa memperkenalkan diri. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Nama saya Arum Fitri Ardiani, biasa dipanggil Bu Arum. Saya adalah seorang penyuluh KB di Kabupaten Purbalingga ini, lokasi kerja di Kecamatan Padamara. Dan selain sebagai penyuluh KB, tentunya tugas lain adalah juga sebagai pembina generasi berencana. Itu Mas Tegar. Oke, jadi Bu Arum ini merupakan salah satu penyuluh KB dan pembina generasi berencana. Iya, pembina program genre. Ini sangat luar biasa Kalau nih. ada lomba duta genre, saya juga selalu jadi jurinya loh. Oh, Jadi berarti- harus nyoba nanti Berarti tahun depan. teman-teman kalau di rumah ini kalau yang pengen jadi duta genre, wah ini sudah ada calon jurinya ini. Ini lebih mudah lagi. Jadi bisa dong pakai perantara. Enggak dong. Jadilah remaja genre dan nanti pasti akan hebat. Betul sekali ya. Jadi remaja genre juga selain menjaga kesehatan pastinya juga harus menjaga yang namanya kejujuran. Siap, Mas. Oke, untuk teman-teman di rumah mungkin cukup perkenalannya ya. Hari ini bersama saya kita akan membahas podcast dengan tema Cegah Pernikahan Dini untuk Mewujudkan Generasi Unggul dan Berprestasi. Jadi kalau kita ngomongin tentang pernikahan nih Bu, kalau umumnya pernikahan itu kan suatu momentum kebahagiaan. Kalau dalam harusnya. agama itu kan suatu ibadah. Apalagi biasanya nih kalau sebagai tamu undangan ini sangat luar biasa. Apanya nih makannya apa? Ya kita bisa sepuasnya dong, apalagi kalau teman sendiri ya itu pasti lebih seneng lagi. Tapi kalau kita ngomongin pernikahan dini kayaknya nih agak berbeda konsepnya. Kalau pernikahan secara umum mungkin kan wah bahagia, seneng, gembira, apa mesti terharu. Tapi kalau ngomongin pernikahan dini, menurut Bu Arum sendiri, kalau mendengar pernikahan dini ini itu sih apa di benak Bu Arum sendiri? Monggo bisa di. Kalau pernikahan dini di usia saya ya, langsung dong relate-nya ke sinetron. Zaman itu saya masih semester awal tahun 2001-an kira-kira. Saya semester awal kuliah di Undip dan itu lagi hits banget itu Agnes Monica sebagai pemeran utama di sinetron Pernikahan Dini. Dan Jadi dulu itu ada sinetronnya juga ya Bu. ada, dan itu Agnes Monica loh yang sekarang sudah go internasional. Nah, dari sinetron Pernikahan Dini itu kemudian memang terminologi pernikahan dini semakin dikenal gitu ya. Semakin menjadi istilah umum merujuk kepada pernikahan-pernikahan. Kalau di Jawa Tengah itu Pak Ganjar selalu menyebutnya sebagai kawin bocah. Nah, itu yang Pak Ganjar bola bali berkali-kali menyampaikan ojo podo kawin bocah. Nah, kawin bocah ini adalah terminologi pernikahan dini kalau kita narasikan dalam bahasa Jawa. Jadi ya memang pernikahan di bawah umur yang semestinya gitu. Jadi pernikahan dini ini adalah pernikahan yang di bawah umur dengan umur yang sebenarnya sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya Bu.
pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri juga khususnya Pak Ganjar, saya juga pernah baca-baca artikel ini, jangan kawin bocah, jo kawin bocah. Iya, Nah, betul. jadi ini juga salah satu yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu adalah suatu program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri. Selanjutnya di Bu, saya sempat baca-baca artikel mengutip dari berita laman Kompas, Indonesia ini menduduki peringkat kedua dan 8 dunia mengenai pernikahan dini. Jadi ini masuk 10 besar nih Bu. Berprestasi dong ya, 10 besar. Berprestasi tapi mungkin prestasinya agak kurang enak didengar ya. Peringkat 2 ASEAN dan 8 mengenai pernikahan dini, peringkat 8 dunia. Wah, ini cukup hal yang cukup harus benar-benar diperhatikan. Dan menurut Bu Harum sendiri ini gimana pendapatnya? 2 di ASEAN dan 8 di dunia mengenai pernikahan dini. Oke, terima kasih. Jadi memang keadaan pernikahan dini di Indonesia itu masih menjadi fenomena gunung es. Permasalahan besar dan memang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian banyak pihak untuk Betul sekali ya. diselesaikan. Iya. Dan memang pernikahan dini di Indonesia ini terkait oleh banyak hal, termasuk oleh agama di mana orang tua sudah mendidik anak untuk Betul menghindari sekali. zina. Nah, termasuk juga budaya bagaimana seorang perempuan yang menikah agak terlambat sedikit menurut norma budaya itu sudah dianggap sebagai perawan tua gitu kan, dilabeli dengan istilah perawan tua gitu. Itu tentu saja hal-hal yang sangat menghambat kampanye kita untuk tidak melakukan pernikahan dini. Tapi saya rasa ini butuh kerjasama semua pihak. Betul. Butuh kerjasama semua pihak. Artinya apa? Artinya tanggung jawab ini tidak hanya tanggung jawab si anak sebagai pelaku pernikahan dini itu, tapi juga tanggung jawab orang tua, guru, lingkungan masyarakat, termasuk juga tokoh agama dan tokoh pemerintahan. Saya rasa memang harus bergerak bersama, Tegar. Berarti apa pendapatnya Bu Harum sendiri tentang hal ini bahwa kita harus bekerja sama, kita kerja bareng-bareng, kita melangkah bersama walaupun ada faktor-faktor yang memang sudah cukup dikenal di Indonesia mengenai pernikahan dini ini. Selain itu, mungkin adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi khususnya nih para remaja, kaum milenial untuk melakukan pernikahan dini? Itu apa saja faktornya? Nah, ini malah harusnya saya ingin nanya Tegar nih. Kira-kira Tegar ngapain sih kok pada pengen nikah dini gitu ya? Apa dipikirnya pernikahan enak gitu ya? Nah, sebenarnya memang kalau dari kajian gitu ya terkait pernikahan dini itu kan memang banyak faktor. Bisa diantaranya faktor ekonomi, bahwa ketika orang tua itu sudah merasa kesulitan secara ekonomi, ada beban ekonomi di situ, anak perempuan dianggap sebagai salah satu yang nantinya akan membebani secara ekonomi. Karena kan masih ada di budaya kita bahwa anak perempuan itu nantinya cuman di dapur, tidak bekerja, hanya menjadi beban. Nah, oleh karena itu salah satu yang kemudian dianggap mempermudah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ya anak perempuan dinikahkan gitu ya. Apalagi kalau bisa dapat uang banyak gitu dari pernikahan, uang mahar yang banyak gitu ya. Mungkin itu akan semakin memperkuat orang tua, niat orang tua untuk menikahkan. Tapi bukan hanya itu, kita juga masih kuat nilai-nilai agama di kita bahwa itu tadi pernikahan dianggap sebagai salah satu langkah untuk menghindari zina. Bahwa pernikahan adalah dalam tanda kutip adalah ibadah gitu ya. Jadi secepat-cepatnya menikah itu nanti justru akan semakin mendekatkan kepada kebaikan gitu ya. Sekali, karena kadang-kadang kita ngelihat ataupun masyarakat ngelihat semisal ada anak perempuan sama anak cowok tiba-tiba di rumah ndak ada siapa-siapa, kadang-kadang pemikirannya juga sudah Iya. mulai negatif ataupun Nah, bagaimana. tapi hal itu juga dipicu oleh hal-hal negatif gitu. Nah, ini yang mungkin Tegar dan teman-teman Tegar bisa berperan di sini gitu. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual sebelum menikah, hal-hal seperti itu yang Tegar dan teman-teman bisa berperan nih di sini, bisa ambil peranan karena memang faktor pernikahan dini karena kehamilan yang tidak diinginkan itu angkanya sangat besar gitu. Kalau kita tilik dari proses pernikahan dini itu kan ada yang namanya mencari ke pengadilan agama ya, mengurus surat izin untuk menikah.
Itu ternyata sebagian memang sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan itu. Nah, Tegar di sini dan teman-teman tentunya konselor sebaya, pendidik sebaya itu yang nantinya akan bisa berperan untuk mengedukasi remaja, mengajak teman-teman, memberikan awareness, memberikan insight baru nih, ayo jangan pada menikah dini gitu ya, masa depan masih panjang gitu. Nah, sedangkan mungkin dari segi norma agama nanti kiai juga, para ustadz juga diajak berperan untuk mengatakan untuk berbicara gitu, untuk menyampaikan bahwa tidak melulu loh ketika pernikahan ini tujuannya ibadah, justru harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Betul. dengan niat sakinah mawadah warohmah gitu kan. Dari segi budaya, otomatis lingkungan masyarakat juga harus menyingkirkan stigma itu, stigma negatif. Ada istilah nanti perawan tua, itu harusnya sudah tidak ada lagi istilah itu gitu ya. Apalagi zaman sudah berkembang, sudah Nah, 4.0, iya. teknologi juga sudah. Nah, ini kerja, makanya ini yang dari awal saya sampaikan, ini memang harus kerja bareng-bareng kita semua gitu, Tegar. Ya, ini adalah suatu hal baru ini ya, kita bahwasanya kita sudah mendapatkan pesan bahwasanya kita ini sebagai remaja harusnya menjadi tonggaknya. Jadi jangan buru-buru nikah, apalagi biasanya lulus SMK kita sudah menyerah, udah nikah aja. Ini jangan, berarti sesuai dengan perkataan Bu Arum tadi bahwasanya kita betul kita harus benar-benar menjadi pemuda, menjadi remaja yang memahami betul apa itu pernikahan ini. Jadi jangan sampai kita berpikiran udah kita mending nikah aja dan sebagainya, itu jangan. Jadi pemikiran yang terlalu pendek menurut saya. Selain Betul. itu tadi sudah dijelaskan apa itu pernikahan dini, apa saja faktor-faktornya. Nah, sekarang mungkin bisa dipertegas lagi, kapan atau di usia berapakah seseorang bisa melakukan pernikahan? Nah, ini pertanyaannya juga bisa dijawab dari berbagai norma ya. Tapi kalau kita melihat peraturan yang berlaku di Indonesia, undang-undang yang terbaru nomor 16 tahun 2019, memang batas usia pernikahan untuk baik untuk laki-laki maupun perempuan 19 tahun minimal. Menggantikan undang-undang nomor 1 tahun 74 yang pada waktu itu mengatur pernikahan minimal perempuan adalah di usia 16 gitu ya, dan laki-laki 18. Jadi sekarang sudah dinaikkan nih jadi 19. Tapi ternyata berdasarkan kajian sebenarnya usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang itu masih kurang, Masih masih kurang minim. cukup. Betul. Nah, oleh karena itu salah satunya BKKBN memang mengedukasi bukan hanya remaja tapi juga masyarakat untuk ayo sama-sama menikah, perempuan di usia minimal 21 tahun, laki-laki di usia 25 tahun. Kenapa perempuan menikah di usia 21 tahun? Karena diharapkan dari segi kesehatan, dari segi organ reproduksi sudah jauh lebih siap untuk nantinya dia bisa melahirkan anak-anaknya misalnya. Laki-laki pun demikian, dari segi mental, dari segi pekerjaan nanti dia juga sudah matang gitu untuk menjadi kepala rumah tangga. Nah, oleh karena itu memang kita dari BKKBN tetap mengedukasinya perempuan menikah di 21 tahun minimal, laki-laki di 25 tahun. Walaupun kita tidak menampik bahwa undang-undang yang berlaku mensyaratkan minimal batas usia minimal adalah di 19 tahun. Berarti untuk BKKBN sendiri ini ada upaya yang namanya pendewasaan usia perkawinan, Betul, di mana Tegar. perempuannya 21 tahun, di mana laki-lakinya 25. Jadi mungkin selain itu dengan usia yang sudah cukup matang ini, mungkin khususnya laki-laki nih biasanya kan harus, mereka kan nantinya juga harus mengurus rumah tangga, harus merawat anaknya sendiri dan istrinya. Mungkin juga secara finansial harus lebih dipersiapkan lagi ya, Bu. Nah, Betul. berarti ini sudah jelas untuk perempuannya sendiri ini 21 tahun, untuk laki-lakinya 25 tahun. Oke, kalau kita ngomongin tentang pernikahan dini, belakangan ini kerap terdengar remaja menjadi korban pernikahan dini. Apalagi di masa pandemi, pernikahan dini di Indonesia ini mengalami kenaikan karena kebanyakan dari mereka ini bosan dengan belajar online, Bu. Bosan nggak kamu? Ya, sama-sama juga bosan. Pengen nikah nggak tapi? Tapi jangan dulu. Masa saya udah mensosialisasikan, saya sudah bertanya, masa saya yang mendahulunya. Nah, hal apa saja yang
sebelum hal apa saja yang perlu dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan oleh remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, agar nantinya generasi-generasi penerus teman-teman saya di rumah ini menjadi generasi yang unggul dan berprestasi. Itu apa saja yang harus benar-benar dipersiapkan, Bu? Oke, nah kalau kita merujuk dari Five Life Transition gitu ya dari World Bank yang kemudian juga diadopsi oleh BKKBN menjadi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, remaja diharapkan yang pertama nih menuntaskan sekolahnya dulu, melanjutkan sekolah. Yang kedua kemudian juga setelah sekolahnya selesai kemudian mencari pekerjaan yang layak. Yang ketiga selanjutnya baru membina kehidupan berumah tangga. Yang keempat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi setelah berumah tangga tidak menyendiri gitu ya, tapi kemudian membaur dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kelima adalah perilaku hidup sehat. Nah, tapi ternyata nomor 1 sampai nomor 4 yang tadi sudah disebutkan itu tidak akan punya arti apa-apa. Artinya justru bisa terjadi kegagalan ketika yang nomor 5 ini gagal. Nah, di sini kita perlu menekankan bahwa yang kelima ini, perilaku hidup sehat ini justru menjadi pondasi dari keempat poin yang di atas tadi. Berarti sebelum keempat-empatnya ini bisa terlaksana, yang kelima ini harus benar-benar ditekankan ya, Bu. Betul, perilaku hidup sehat. Karena perilaku hidup sehat ini juga berkaitan dengan nantinya melanjutkan sekolahnya, bisa sekolah dengan benar, berhasil dalam pendidikannya. Kemudian nanti juga bisa menemukan pekerjaan yang layak. Yang ketiga nanti juga bisa menemukan pasangan hidup untuk berumah tangga sesuai dengan kesiapan masing-masing. Kemudian yang keempatnya bisa hidup di masyarakat dengan baik gitu ya. Nah, tanpa yang kelima ini yaitu perilaku hidup sehat ini, keempatnya ini bisa gagal gitu. Karena kalau perilaku hidup sehat ini kan sebenarnya sangat kompleks. Dari misalnya perilaku seksual yang beresiko, dari misalnya bahkan hal yang kecil misalnya kekurangan anemia, kekurangan darah atau anemia pada remaja, ternyata itu berpotensi melahirkan anak stunting misalnya. Otomatis nanti akan berpengaruh pada kehidupan berkeluarganya gitu ya. Kemudian ada lagi bahwa ternyata ketika remaja itu sudah berhubungan seks sebelum usia yang seharusnya, ternyata berpotensi nanti di kedepannya bisa terjadi penyakit menular seksual misalnya. Dan itu hal-hal itu yang kemudian berkaitan terus-menerus sehingga memang poin yang kelima ini justru yang menjadi kampanye terbesar kita bagaimana remaja bisa tumbuh menjadi remaja yang berperilaku hidup sehat itu tadi. Berarti ini yang namanya kesehatan ini benar-benar nomor satu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kesehatan, mungkin saat ini masih pandemi COVID, banyak orang-orang yang di rumah sakit, bahwasanya di masa pandemi ini pun kita harus lebih lagi meningkatkan yang namanya kesehatan. Betul. Oke, tadi kita sudah ngomongin apa saja yang perlu dipersiapkan. Lah, untuk menjadi pemuda, untuk menjadi generasi penerus yang unggul dan berprestasi, kadang-kadang ini pada bosan melakukan kegiatan, apalagi sekolah online, sekolah daring, ini dan itu mungkin hampir semua teman-teman termasuk saya sendiri itu kadang-kadang bosan. Mungkin adakah kegiatan positif yang bisa dilakukan remaja saat di rumah saja agar nantinya tidak terjerumus atau berpikiran lah udah aku bosen nikah aja deh kan. Itu kegiatan apa untuk menghindari kata-kata udah mending nikah aja. Oke, nah sebenarnya dengan adanya sekolah di rumah ini, kalian semua nih diuntungkan banget gitu ya, karena kalian hidup di masa yang sudah transformasi digital gitu ya. Eranya sudah era digital, udah 4.0 gitu. Nah, bayangkan ketika sekolah di rumah saja dialami ketika masa saya dulu sekolah misalnya. Nah, sedangkan jangankan gawai gitu, telepon rumah pun tidak semua orang punya. Bagaimana kita akan berkomunikasi, bagaimana kita akan deliver materi pelajaran, Bu Guru akan deliver materi pelajaran, bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sisi lain gitu bahwa ini adalah kerugian gitu kita sekolah di rumah, tapi di sisi lain juga adalah sebuah keuntungan gitu karena kita sudah hidup di era digital. Nah, dan tidak menampik
juga ternyata kita juga diuntungkan dengan adanya sekolah di rumah saja ini, di era ini kita masih bisa beraktivitas yang tadi dikhawatirkan bisa mengganggu kebosanan gitu ya. Nah, kenapa tidak memanfaatkan lini-lini media sosial dan juga pembelajaran-pembelajaran online yang sekarang banyak sekali disediakan secara free. Banyak ada pelatihan menulis, pelatihan fotografi, pelatihan apapun itu yang menjadi perminatan teman-teman, itu semua banyak dan itu disediakan secara free gitu. Nah, kalau misalnya minatnya tidak di situ, kita masih bisa beraktivitas yang positif lainnya kok, misalnya berolahraga, jogging misalnya. Nanti juga ketika berolahraga, jogging, bersepeda gitu kan, kita juga ternyata bersosialisasi karena juga bertemu dengan orang-orang lain walaupun mungkin bukan teman sekolah kita. Kemudian kita juga masih bisa bertani, bercocok tanam di lingkungan rumah, atau misalnya kalau di istilah saya disampaikan sebagai pemanfaatan tanah pekarangan gitu ya. Nah, kita bisa kok ternyata bercocok tanam hanya dengan memanfaatkan pot misalnya seperti itu. Kita bisa nanam sayur dalam pot. Nah, ternyata sangat menarik sekali ketika memang kita sendiri pengen aktif gitu ya. Pengen aktif, pengen berkegiatan yang tidak membosankan gitu. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol sama teman Tegar juga, ternyata dia malah justru sudah ikut 2 les gitu. Dia memperdalam bahasa Mandarinnya yang dia sudah bisa sedikit-sedikit, dan sekarang juga les bahasa Korea. Dan ternyata juga itu bukan les yang berbayar gitu ya, bukan konsepnya, bukan les yang berbayar gitu, tapi kayak sharing dengan siapa yang lebih mampu, kemudian mengajarkan yang kurang mampu seperti itu. Jadi kayak sistemnya belajar bersama seperti itu, dan itu konsep-konsep yang malah justru teman-teman remaja kembangkan sendiri gitu, bukan diinisiasi oleh kita orang dewasa gitu. Ternyata banyak juga yang justru muncul kreativitas yang luar biasa yang efeknya justru berdampak meningkatkan kemampuan diri sendiri, ilmu pengetahuan, keterampilan remaja-remaja kita gitu. Dan to thumb us, pokoknya itu luar biasa banget kalau kata saya mah. Nah, betul sekali. Iya. Berarti kegiatan positif ini sebenarnya banyak juga, apalagi di masa pandemi saat ini, saat di rumah saja, mungkin remaja ini bisa menggali potensi yang ada di diri mereka. Mungkin kalau selama sekolah tatap muka, pulangnya mungkin sore, ndak bisa mungkin mempunyai bakat apa dan apa, mungkin di masa pandemi seperti ini bisa digali lagi, bisa dikembangkan lagi. Jadi selain itu pun dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, justru remaja ini harus lebih memanfaatkan lagi, karena kan kebanyakan mereka punya teknologi ya mungkin hanya untuk bermain game, untuk media sosial, ataupun malah kadang-kadang ada remaja yang mungkin mengakses situs-situs yang tidak diinginkan. Nah, itu Jadi tuh yang bikin pengen cepet nikah tuh. jadi kalau di rumah saja mungkin ini kegiatan-kegiatan positif sebenarnya juga banyak tergantung dari pemikiran si remaja itu ya, Bu. Kita ini sudah ngomongin tentang pernikahan dini dan bagaimana agar generasi penerus ini mungkin memiliki kegiatan yang baik itu di rumah. Tapi apakah ada upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin yang namanya pernikahan dini ini mencuat begitu menjadi trending topik gitu. Jadi mungkin apa upaya yang dapat untuk menekan pernikahan dini? Banyak hal sebenarnya upaya-upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Tapi yang pertama memang harus ada regulasi itu. Regulasi sudah mulai dilakukan oleh pemerintah di tahun 2019 itu dengan memperbaiki batas minimal usia menikah untuk perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun misalnya. Itu sudah satu kemajuan, satu step gitu. Kemudian sebenarnya kalau konsepnya, kalau menurut saya tetap memang kita semua melakukan perannya masing-masing. Artinya ketika saya selaku penyuluh KB, ya dimanapun ruang saya melakukan penyuluhan, saya nggak boleh bosen dong untuk selalu mengingatkan pentingnya ojo kawin bocah gitu ya. Apalagi sebagai remaja ini juga mungkin harus ikut sosialisasi ini ya. Nah, betul Tegar. Nah, Tegar sendiri pun juga bisa ambil peran di sini, bisa ambil bagian di sini, bisa berpartisipasi di sini. Salah satunya mungkin melalui podcast ini gitu. Tegar bisa berbicara dengan banyak teman-teman gitu bahwa
jangan menikah dini lagi ya gitu. Nah, tapi juga selain kita berbicara, katanya kan kalau misalnya kita memberikan teladan atau memberikan contoh, itu justru adalah salah satu yang lebih didengar daripada sekedar kata-kata gitu ya. Nah, artinya ketika tegar, teman-teman tegar memang sudah menunjukkan perilaku yang positif, sudah memberikan contoh untuk perilaku hidup sehat, menjauhi perilaku seksual di bawah umur dan seterusnya. Saya rasa itu juga kampanye yang positif buat teman-teman gitu. Buat teman-teman semua bahwa ini nih Tegar nih untuk bisa jadi remaja berprestasi kayak Tegar nih ternyata memang harus berperilaku yang jauh dari triad KRR misalnya seperti itu. Nah, kita semua memang perlu untuk berperan masing-masing, diawali dari regulasi. Selanjutnya yang paling utama adalah memang mengubah pola pikir. Ini yang agak sulit. Mengubah pola pikir ini memang yang harus sekali lagi melibatkan tokoh-tokoh atau membutuhkan kemitraan, membutuhkan partisipasi lintas sektor. Sebagai contoh ketika kita pernikahan dibenturkan dengan nilai agama misalnya, yang menganggap bahwa agama itu menikah, cepatlah menikah, mungkin nanti kita bisa merujuk, kita bisa memberikan contoh. Kemarin ada pernikahan anak seorang ustadz ternama yang harus gagal, Harus kandas di ya tengah harus jalan. kandas gitu ya. Ketika anak balitanya sendiri belum berusia 5 tahun gitu. Padahal niat awal memang sakinah mawaddah warohmah, tapi ketika bercerai ternyata kemudian muncul permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak pernah terungkap gitu. Yang bahkan ada kata-kata bahwa seandainya waktu itu tidak diminta ayahnya menikah, mungkin dia tidak terfikirkan untuk menikah saat itu. Nah, artinya ada kesadaran setelah menikah itu memang ada banyak persoalan yang memang ternyata dia tidak sanggup melaluinya gitu. Dia yang waktu itu anak ustadz ternama dan masih SMA. Nah, mungkin dari segi nilai budaya ya itu tadi memang harus mulai, kita semua juga harus tidak boleh melabeli perempuan dengan perawan tua misalnya, atau melabeli teman-teman kita dengan kata-kata lain, ora payu misalnya. Kalau nggak punya pacar nanti dianggap ora payu. Nggak laku. Nah, ya nggak laku. Nanti pelabelan-pelabelan seperti itu yang memang pada akhirnya sulit menjadi perjuangan kita untuk menghapuskan pernikahan dini ini menjadi lebih sulit gitu, karena stereotip sudah terbentuk nih di lingkungan masyarakat. Masyarakat kayaknya sudah terlanjur berpatokan bahwa ojo nganti anakku mengko dadi perawan tua gitu kan. Jadi Nah, dari awal-awal udah berpikiran negatif dulu nih ya Bu. iya, pola pikir ini yang harus dibenahi dulu nih dari awal. Terus remaja putri kita juga jangan takut untuk dirinya dianggap tidak laku misalnya ketika tidak punya pacar misalnya, karena memang gerbang awalnya kan punya pacar dulu nih. Nah, untuk bisa berperilaku pacaran yang sehat ini juga penting gitu. Di sini juga pentingnya pengetahuan remaja-remaja kita tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, tapi kalau mau bahas tentang kesehatan reproduksi remaja kayaknya agak panjang ini Tegar Betul. nih. Iya, mungkin kita bisa bahas di sesi selanjutnya nanti Siap, Tegar. siap, Kita siap. bikin podcast lagi nanti. Oke, berarti salah satu upaya yang benar-benar harus ditekankan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Mindset kita harus dirubah. Jangan sampai kita berpikiran, lah udah kita nikah aja, atau ya udahlah kita mau ngapain lagi. Jangan. Walaupun sebenarnya apa ya, pernikahan ini memang sangat dianjurkan, sangat suatu hal yang sangat berbahagia, tapi kita harus kembali lagi bahwasanya jangan sampai kita melakukan pernikahan di usia yang belum cukup matang begitu. Jadi apalagi khususnya untuk remaja-remaja putri, jangan berpikiran bahwasanya nanti saya juga di dapur, atau saya mau hanya sebagai perempuan atau gimana. Tapi kembali lagi kita kembali kepada diri kita atur mindset kita ke depan, kita juga bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iya sih, mantap. Jadi tadi kita sudah membahas pernikahan dini itu apa. Kita juga sudah mengutip berita dari suatu laman berita bahwasanya Indonesia ini peringkat kedua di ASEAN dan 8 dunia. Ada juga faktor-faktor mungkin dari faktor budaya, faktor orang tua, faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan dini. Ada juga program BKKBN, pendewasaan usia perkawinan atau PUP,
di mana laki-lakinya 25 tahun, perempuannya 21 tahun. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan remaja atau teman-teman di SMK Kaligondang saat di rumah saja. Jadi mungkin kalau kita bosan dengan daring, boleh kita bosan, tapi juga kita harus melakukan kegiatan positif lainnya. Selain itu ada upaya, saya tekankan kembali bahwasannya kita sebagai remaja kembali lagi kita atur mindset kita, karena kita masih bisa berprestasi, kita bisa menjadi generasi yang unggul. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan, jadi agar nanti kita menikah, kita sudah siap finansial, kita sudah siap berkeluarga. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan saya dengan Bu Arum, mungkin pesan untuk teman-teman atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Kaligondang agar mereka tidak terjerumus ke dalam pernikahan dini dan siap menjadi remaja yang unggul dan berprestasi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Tegar. Senang sekali pastinya kesempatan podcast ini bisa berbicara langsung dengan Tegar, dengan teman-teman semua gitu ya. Tapi satu hal yang pengen banget saya sampaikan adalah ketika kita percaya bahwa kita punya masa depan, kita tidak akan menyia-nyiakan hari ini dan kita akan belajar dari masa lalu yang sudah berlalu gitu. Itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apa yang kita tanam hari ini pasti kita akan tuai suatu ketika nanti.